Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santa Monica. Kali ini kembali lagi kepada saya, yaitu dengan materi yang berbeda. Mari teman-teman untuk menyimak materi tersebut. Semoga mendapat menjadi bekalan kepada teman-teman untuk membentuk suatu bisnis dan juga menambah pemahaman Anda. Terima kasih. Definisi: dalam bahasa Jermannya, istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual atau HKI digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah fikih yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda, yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud, yang bersifat imaterial. Maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat terbuat dari apa saja sesuai dengan kehendaknya. Macam-macam hak. Yang pertama ada hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini terdapat pada pasal 1 butir 1. Pengertian hak cipta menurut pasal 2 Undang-Undang HC. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbajak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hak cipta sudah pula ditetapkan oleh UU HC bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Ini terdapat pada pasal 3 ayat 1. Sebagaimana benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena ada pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menuntut seorang yang dapat persetujuannya. Di sini ada 4. Yang pertama, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu. Yang kedua, mencantumkan nama pencipta dan ciptaannya. Yang ketiga, mengganti atau mengubah judul ciptaan. Yang keempat, yaitu mengubah isi ciptaan. 2. Ada hak paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak-pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka itu tidak dapat diperpanjang. Yang ketiga ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftarnya umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Yang keempat ada varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemula tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, jangka waktu POV dihitung sejak tanggal pemberian hal PVT meliputi 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Yang kelima ada rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang pengalihan harus disertai dengan pengalihan dokumen-dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan rahasia dagang.
Hakim memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Yang keempat, alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Yang kelima, peringatan kepada pihak yang berminat melanggar. Yang keenam, peringatan kepada pihak yang berminat melanggar. Yang kelima itu. Yang keenam, advertensi untuk meningkatkan volume produk. Yang ketujuh, alat monopoli perdagangan. Yang kedelapan, informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Dan yang kesembilan, informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penerapan haki tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Baiklah, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.